Shalom Sobat AM yang terkasih, berjumpa lagi dalam Renungan Harian Seminari Tinggi Angin Mamiri. Pada hari Minggu yang ke-24 ini, kita akan bersama-sama merenungkan bacaan dari Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 35. Bacaan ini terdiri atas dua perikop. Perikop yang pertama mengisahkan tentang pengakuan Petrus, dan perikop yang kedua mengisahkan tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat untuk mengikuti Dia. Kedua perikop ini sangat menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Dalam perikop yang pertama dikisahkan tentang Yesus yang bertanya kepada murid-muridnya tentang siapakah Dia. Para murid kemudian menjawab bahwa ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elia, ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, dan ada juga yang mengatakan bahwa Yesus adalah para nabi. Kemudian Yesus bertanya lagi kepada para murid, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Petrus sebagai perwakilan para rasul menjawab dengan penuh keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias. Jawaban ini tentu saja tidak semata-mata didapatkan oleh Petrus. Tentu ada latar belakang mengapa Petrus dengan penuh keyakinan menjawab bahwa Yesus adalah Mesias. Latar belakang itu adalah pengalaman hidup bersama dengan Yesus. Pengalaman dikasihi oleh Yesus itulah yang kemudian membuat Petrus menyadari bahwa Yesus adalah Mesias. Dari pengalaman Petrus ini, kita dapat merefleksikan bahwa ketika kita hidup dengan Tuhan dan juga merasakan kasih Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat mengetahui siapa Yesus bagi kita. Apakah Yesus itu menjadi seorang sahabat? Apakah Yesus menjadi seorang penyelamat bagi kita? Jika dalam kehidupan kita merasa kita selalu dibantu dan ditolong dalam setiap kesusahan, kita akan merasa bahwa Yesus adalah pembantu kita, pembimbing kita, dan juga penuntun kita ke arah yang benar. Kemudian dalam perikop yang kedua dikisahkan tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus dan juga syarat-syarat untuk mengikuti Yesus. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Ia akan menderita, wafat dan dimakamkan. Mendengar hal itu, Petrus sebagai rasul menarik Yesus dan menegur Dia. Akan tetapi Yesus memarahi Petrus karena tindakan yang dilakukan oleh Petrus. Apa yang dilakukan oleh Petrus bagi Yesus adalah sesuatu yang keliru. Mengapa? Karena apa yang dipikirkan oleh Petrus ternyata berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Nah, ini menjadi hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang apa yang kita rencanakan, apa yang telah kita cita-citakan itu berbeda dengan apa yang telah direncanakan oleh Tuhan. Hal ini kemudian dapat kita hubungkan dengan syarat-syarat untuk mengikuti Yesus. Yesus mengatakan bahwa jika kita ingin mengikuti Dia, maka kita harus menderita terlebih dahulu. Hal ini tentu bertolak belakang bagi kita yang menginginkan kebahagiaan dan juga kemakmuran. Dari bacaan Injil pada hari ini, kita dapat merenungkan dua hal. Yang pertama, dengan mengenal Yesus, dengan hidup dalam Yesus, dan juga merasakan kasih dari Yesus, kita dapat dengan berani dan yakin memberi kesaksian tentang siapa Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kemudian yang kedua, yaitu apa yang kita pikirkan pasti berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Kesusahan yang kita alami pada saat ini mungkin adalah cara bagi Tuhan untuk memberikan keselamatan dan juga kebahagiaan bagi kita di masa yang akan datang. Ingatlah untuk tetap bersyukur kendati pada saat ini kita sedang bersusah. Itulah syarat untuk mengikuti Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.